Seret dia. Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo! Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo! Kalian ini siapa? Dan apa yang kalian inginkan dariku? Apa? Sesambatlah pada Ratu Kidul. Panggil dia kemari. Itu yang kami inginkan, Guntur Prahoro. Oh, jadi kalian menantangnya? Hah? Iya, panggil dia. Panggil Ratu Kidulmu. Ikat dia. Tidak salah lagi. Mereka pasti dari Setro Gondopahit. Iya, Raden. Kalau begitu kita bagi tugas. Saya dan Roro Denok menghajar para prajurit mayat. Paman Tapak Dento dan Kak Prakoso membebaskan sang begawan dan para cantriknya. Baik, Raden. Hei, bagaimana? Sudah kau panggil Ratu Kidulmu? Mana Ratu kebanggaanmu? Hah? Kenapa dia tidak datang menolongmu? Diceritakan, Sang Ratu Kidul memerintahkan sang keponakannya Bagus Seturodipo dan sang calon istrinya yang bernama Roro Denok, menghampiri sang pertapa untuk membebaskannya dari kelompok jahat dan lelembut, dan Bagus Seturodipo hingga anak buah Ratu Kidul, Tapak Dento, hingga sang Roro Denok, sang pendekar wanita, mengintai akan mereka hingga menunggu waktu yang tepat, untuk mengambil tindakan yang tepat, untuk menyerang, untuk menumpas akan mereka para lelembut. Di samping itu Sang Ratu Nyi Roro Kidul bersama Sang Patih Tugowasesa dari Ratu Laut Jawa, mereka pun membicarakan tentang Sang Ratu Gendeng Permoni yang membuat ulah, untuk membuat keributan dari Nyi Ratu Gendeng Permoni, hingga ia pun Sang Tugowasesa menjelaskan bahwa rasa kesalnya, terhadap sesuatu yang mungkin ditimbulkan oleh sesuatu. Gembira sekali aku bisa bertemu dengan putra dan calon menantu Ratu Segorolor. Tolong sampaikan rasa terima kasihku pada bundamu Ni Dewi Nawangsari. Dan sampaikan juga pada Ratu Kidul. Sebenarnya siapa pembuat musuh pertapaan ini? Sendiko Dawu sang begawan. Ini benar-benar di luar perhitungan. Aneh. Kalau segala kerusuhan, dari Segorolor sampai Sabto Samudra dalangnya ternyata adalah Ratu Gendeng Permoni. Kenapa? Kanjeng Ratu, saya kira rasa kesal lah yang membuat Ratu Gendeng Permoni menjadi ngawur seperti itu. Rasa kesal? Iya, Kanjeng Ratu. Karena Tugowasesa berhasil kita rebut kembali dari tangannya. Iya. Pendapatmu bisa dibenarkan. Tapi menurutku ada sesuatu yang lebih besar di balik kerusuhan-kerusuhan yang ia buat. Yang sudah jelas, dia ingin menguasai Segorolor. Tapi kami mampu mempertahankannya. Dia memang perusuh. Tapi kelihatannya di balik ini ada tujuan lain. Kanjeng Ratu, kalau boleh saya bicara, mohon izinkan saya menyampaikan pendapat. Bicaralah. Ratu Gendeng Permoni sengaja membuat kerusuhan di sana-sini di wilayah Segorolor, agar Kanjeng Ratu sibuk dengan apa yang terjadi di sini, dan lupa dengan apa yang kini terjadi di Laut Kidul. Tapak Dento, pantaskah kamu berbicara seperti itu dan didengar oleh adikku Dinda Dewi Nawangsari? Dan pantaskah pendapatmu didengar oleh para senopati Segorolor? Mohon maafkan saya, Kanjeng Ratu, kalau bicara saya agak kebablasan. Tapi mohon diketahui, Kanjeng Ratu, bahwa saya bisa berpendapat begitu karena saya punya alasan yang kuat. Jangan teruskan bicaramu. Aku tidak mau adikku Dinda Dewi Nawangsari tersinggung untuk yang kedua kalinya. Biar Yunda, biar Tapak Dento meneruskan pembicaraannya. Kelihatannya ada sesuatu yang harus kita dengar. Silakan Tapak Dento. Terima kasih, Nyi Ratu. Tunggu,
Karena Tapak Dento sudah terlanjur bicara, maka tidak ada salahnya kalau aku sendiri yang memberikan penjelasan. Mohon ampuni hamba Nyi Ratu, ada sesuatu yang harus hamba laporkan. Ada apa? Cepat katakan. Segoro Lor bergolak Nyi Ratu. Perahu nelayan dan kapal dagang jadi bulan-bulanan ombak Nyi Ratu. Ini aneh. Ini aneh. Ini pasti ulah Ratu Gedeng Permoni lagi. Jangan khawatir, Dinda. Aku sendiri yang akan menghadapi. Yunda, apa yang akan Yunda lakukan? Tapak Dento, Karang Prakoso, Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. kalian ikut aku. Sendiko Dawu. Mungkin apa kata Tapak Dento benar. Ratu Gedeng Permoni telah membuat Yunda Ratu sibuk dengan masalah yang menimpa Segoro Lor. Tidak haruskah kita ikut keluar menyusul Yunda Ratu? Menurut Nanda tidak perlu, Bunda. Kenapa? Lebih baik kita bertahan di sini, Bunda. Siapa tahu ribut-ribut di luar hanya siasat Ratu Gedeng Permoni untuk menerobos masuk keraton Segoro Lor. Iya, Nyi Ratu. Saya kira pendapat Raden Bagus Torodipo benar. Kita harus bertahan. Izinkan kami untuk mengatur para prajurit agar mereka tetap bersiaga, Kanjeng Ratu. Lakukan. Pamit mundur, Nyi Ratu. Pamit mundur. Silahkan. Kanda, kapan kita ke Randu Alas? Secepatnya, Dinda. Setelah pendadaran Pandegaka Temunggungan selesai. Kapan itu? Hari ini dan besok pendadaran masih berlangsung. Setelah itu baru kita berangkat. Dinda sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Juragan Suco dan keluarganya. Dan Dinda juga sudah tidak sabar untuk mendapat restunya. Jangan khawatir, Dinda. Restu Bopo dan Ibu pasti akan kita dapat. Ini saat-saat yang membanggakan dan membahagiakan mereka. Ini saat yang membahagiakan buat kita, Kanda. Kanda sangat bahagia, apalagi saya. Saya sangat bahagia, Kanda. Iya. Maaf kalau saya terpaksa mengganggu. Tidak mengganggu. Ada apa? Hanya mengingatkan, pendadaran sudah bisa dilaksanakan, Kang Bo. Kang Bo mau hadir atau tidak? Saya juga ingin melihat jalannya pendadaran. Kamu dampingi Bunda ya, Ambarwati? Iya, Bunda. Iya. Kalau begitu kita berangkat bersama. Den Ayu. Den Ayu. Ada apa, Nyi? Dari mana saja kamu? Maaf, Den Ayu. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Aku akan ke alun-alun untuk menyaksikan pendadaran para pandega prajurit. Den Ayu, maaf. Ini sangat penting, Den Ayu, dan harus saya sampaikan. Bagaimana ya? Kalau memang yang ingin disampaikan Nyibira sangat penting, Dinda bisa menyusul belakangan. Ini sangat penting, Den Ayu. Baik-baik. Kalau begitu Kanda pergi duluan. Dinda menyusul. Iya, Kanda pergi dulu. Mari. Mari. Nyibira, aku tadi mencari-cari kamu. Dari mana saja kamu? Dan ada apa ini? Kamu tiba-tiba ke sini dan membawa sesuatu yang sangat... Di tempat lain di Kaku Temenggungan, Sang Dewi Ayu Sekarsari sedang bermesraan dengan Sang Bayu Samudro, membicarakan akan pernikahan mereka, hingga Sang Nyibirah menghampirinya dan ingin mengabarkan sesuatu kepada Sang Dewi Ayu Sekarsari dan ia pun ingin berbicara empat mata di kamar Dewi Ayu Sekarsari dan menceritakan siapa itu. Bayu Samudro, ternyata ini adalah anaknya sendiri, hingga Sang Dewi Ayu Sekarsari tidak mempercayainya dan ia menyarankan langsung untuk menanyakan kepada Sang Abdi dalam Kaku Temenggungan, dan ia pun seakan tidak percaya, karena ia sudah terlanjur cinta kepada Bayu Samudro. Namun, dihadapkan kepada kenyataan, bahwa Bayu Samudro adalah anaknya sendiri, hingga ia pun, sangat-sangat hancur hatinya, mendengar penjelasan tersebut, dan pergi ke tempat Abdi Kaku Temenggungan, hingga saat yang bersamaan Sang Abdi dalam Nyi Ratu Brangah melaporkan apa yang terjadi di Kaku Temenggungan. Inilah saat yang tepat untuk Sang Ratu pergi ke sana dan bertemu dengan Bayu Samudro, melalui telepatinya.
Tidak mungkin kalau Bayu Samudra itu putra kandungku, Nyi. Tidak mungkin. Den Ayu, saya memang tidak bisa membawa pulang bukti keranjang, popok, ataupun selimut yang membungkus bayi itu pada Den Ayu. Tapi percaya bahwa apa yang saya katakan itu semuanya benar. Tidak mungkin, Nyi. Putra kandungku tidak mungkin sedewasa Bayu Samudra kalau ia masih hidup. Den Ayu, toh atau tanda di dada Raden Bayu Samudra membuktikan bahwa Raden Bayu Samudra adalah bayi yang telah saya buang beberapa tahun yang lalu, Den Ayu. Iya, dan dia sudah mati. Tidak, Den Ayu, dia masih hidup. Karena waktu itu saya dan Sais tidak mau melaksanakan perintah Kanjeng Tumenggung. Apa? Kami sama sekali tidak tega membunuhnya, Den Ayu. Ki, ada apa? Aku tidak tega melaksanakan titah Kanjeng Tumenggung. Kenapa? Aku tidak tega membunuh bayi yang tidak berdosa itu, Nyi. Aku tidak tega. Sebenarnya aku juga tidak tega, Ki. Tapi apa jadinya kalau kita sampai tidak melaksanakan perintah? Harus ada jalan keluar. Harus ada. Jadi Aki sepakat untuk tidak membunuh bayi itu? Lihat itu, Nyi. Ini, Nyi, hati kelinci yang akan jadi bukti kalau kita sudah melaksanakan tugas. Tapi... Iya, kita memang berbohong. Tapi kita tidak membunuh bayi yang tidak berdosa. Iya. Nibira, mana yang harus aku percaya? Pengakuanmu yang sekarang atau pengakuan kalian pada saat Kanda Tumenggung menguji kejujuran kalian di Sendang Pengakon? Mohon ampun, Gusti Ayu. Saya dan Sai Sepuh memang tidak jadi membunuh bayi yang seharusnya kami bunuh waktu itu. Tapi kamu ingat kan apa yang kamu katakan pada Tumenggung saat itu? Kamu pasti ingat, Nibira. Ampunkan kami, Kanjeng Tumenggung. Ampunkan kami. Ampuni kami, Kanjeng Tumenggung. Benar, kalian tidak bohong. Tidak, Kanjeng Tumenggung. Tidak. Atau kalian berdua berubah pikiran. Kalian tidak bunuh bayi itu. Tidak, Kanjeng. Kami tidak bohong. Kami tidak bohong, Kanjeng Tumenggung. Sayalah yang membunuh bayi itu, Kanjeng Tumenggung. Buktinya? Sebagai bukti, kami serahkan hati yang berlumuran darah. Kanjeng Tumenggung sendiri yang menerimanya. Bisa dipercaya jawaban kalian? Kanjeng yang tahu, Kanjeng. Kalau begitu baik, kalian boleh kembali ke kerjaan kalian. Kami terpaksa mengatakan itu karena kami masih ingin hidup. Maafkan kami, Den Ayu. Nibira, aku senang kalau kamu tidak jadi membunuh bayi itu. Tapi aku tetap tidak percaya kalau Bayu Samudra itu putraku. Tidak, aku tetap tidak percaya. Memang sulit bagi saya untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Tapi kalau Den Ayu tidak percaya, Den Ayu bisa tanyakan sendiri kepada Raden Bayu Samudra. Siapa yang memberi nama Raden Bayu Samudra itu? Kalau dia bilang diberi nama Juragan Soco, berarti dia bohong, Den Ayu. Bohong? Bayu Samudra bohong? Iya. Lalu siapa yang memberi nama padanya? Kanjeng Ratu Kidul. Dan kenapa Kanjeng Ratu Kidul yang memberi nama? Karena Kanjeng Ratu Kidul lah yang menolong pada waktu bayi itu saya buang, Den Ayu. Bisa saja itu terjadi. Kidul memang berjanji padaku untuk menjadi pelindung bayiku. Kalau begitu, itukah sebabnya kenapa Bayu Samudra punya dua pengawal siluman dalam tubuhnya? Punya penawar racun seperti yang dikatakan oleh tabib Tanampu. Panggil Sai Sepuh untuk mencocokkan kebenaran ceritamu. Sai Sepuh sakit, Den Ayu. Hari ini dia tidak Kalau begitu aku akan ke pondoknya. Kereta, aku perlu kereta. Den Ayu.
Den Ayu, tunggu. Den Ayu. Inilah saatnya. Inilah saat yang tepat untuk kehadirannya kelana. Ratuku. Nyi Ratu? Nyi Ratu? Bogawati? Iya, Nyi Ratu. Itu suaramu, Bogawati? Benar, Nyi Ratu. Katakan. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Datanglah ke Katumenggungan, Nyi Ratu. Inilah saat yang tepat bagi Nyi Ratu untuk bisa bertemu dengan Raden Bayu Samudro. Kenapa kamu bilang begitu? Karena Den Ayu Sekarsari sedang pergi, Nyi Ratu. Baik, aku ke sana. Aku akan menyusul kamu. Kamu berada di mana? Saya di depan kamar Raden Ayu Sekarsari. Tunggu aku di sana. Dan jangan lupa laporkan padaku kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan. Baik, Nyi Ratu. Ya, Pandega 1, 3, 5, 7, 8, menghadap. Siap, Senopati. Siap, Senopati. Kalian lulus. Terima kasih, Senopati. Hidup Pandega Baru! Hidup Pandega Baru! Hidup Pandega Baru! Hidup Pandega Baru! Masih ada yang harus didadar lagi, Kakak? Untuk hari ini cukup. Besok dilanjutkan lagi. Tapi kenapa Bunda belum muncul juga ya? Oh iya. Kenapa tidak menyusul? Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Bunda tidak ke sini. Iya ya. Tapi apa? Kalau begitu, biar saya mencari tahu. Permisi. Silakan. Kakang, ini pasti ada hubungannya dengan kabar yang dibawa oleh Nyi Bira. Mungkin begitu. Tapi apa? Ingat, hanya aku yang berhak bertanya. Iya, Den Ayu. Ayo, ketuk lagi, Nyi. Ki, buka pintunya, Ki. Ki Sais. Gusti Ayu. Mohon ampuni saya, Gusti Ayu. Di tempat lain, sang abdi dalam Kakutemenggungan sedang sakit dan sang Dewi Ayu Sekarsari pun langsung menanyai mereka dengan berbicara empat mata dengan abdi Kakutemenggungan. Betapa hancurnya sang Dewi Ayu Sekarsari, begitu mendengar penjelasan dari abdi Kakutemenggungan, ia tidak membunuh akan bayi tersebut, dan jantungnya diganti dengan jantungnya kelinci, hingga sang Dewi Ayu Sekarsari pun berterima kasih karena tidak jadi membunuh sang bayi tersebut, hingga sang Dewi Ayu Sekarsari memahaminya, hingga ia haruslah memberitahukan bahwa sang Dewi Ayu Sekarsari pun akan memberitahukan Bayu Samudro bahwa ia adalah anaknya, namun berat untuk menjadikannya percaya akan kata-katanya. Nyi Bira, aku ingin bicara empat mata dengan saya sepuh. Baik, Gusti Ayu. Nyi, ayo kita keluar. Jangan menangis, Nyi. Tidak apa-apa.
suamimu tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Tapi sudahlah, Gusti Ayu itu bukan tumenggung. Dia pemaaf dan penuh ampun. Jadi Aku yang harus kamu bunuh itu, Sai Sepuh. Perintahkan yang Temenggung. Perintahkan yang Temenggung sangat berat, Gusti Ayu. Yang aku tanya, kamu bunuh atau tidak bayi putraku yang harus kamu bunuh itu, Sai Sepuh? Maafkan saya, Gusti. Maafkan saya. Saya tidak sampai hati. Jawab, kamu bunuh atau tidak, Sai Sepuh? Hukumlah saya. Akan saya terima. Kamu bunuh atau tidak, Sai Sepuh? Tidak, Gusti Ayu. Saya tidak sampai hati. Ampuni saya, Gusti Ayu. Terima kasih, Sai Sepuh. Terima kasih. Berarti kamu dan Nyibirah telah mendengar permohonanku. Maksud dan Ayu. Kamu pasti tahu ibu mana yang merelakan bayinya dibunuh. Aku tidak berdaya saat itu. Tapi kamu harus tahu betapa hatiku menjerit, menangis. Gusti Ayu, maafkan saya. Terima kasih, Sai Sepuh. Terima kasih kamu telah menyelamatkan bayiku. kamu boleh bangga bisa memenangkan kembali Laut Jawa bagian timur, Ratu Kidul. Tapi lihat ini, bagian baratnya guncang. Di tempat lain, Sang Ratu Gendeng Permoni membuat kacau akan lautan hingga menggombang-ambingkan seluruh laut, dan mengganggu akan aktivitas para nelayan, kapal-kapal dagang, hingga Sang Ratu Kidul pun masuk dan melihat akan lautan tersebut, hingga Sang Ratu Kidul terpaksa turun tangan menghadapi Ratu Gendeng Permoni. Ia pun sangat-sangatlah berambisi dan mengeluarkan segenap kekuatannya, hingga Sang Ratu Kidul pun juga mengeluarkan akan kekuatannya hingga Sang Ratu Kidul pun berhasil memukul mundur Ratu Gendeng Permoni dan antek-anteknya. Nekat kamu Gendeng Permoni. Kamu memang benar-benar tidak tahu diri, Ratu Setro Gondomayit. Tenang, tenang. Kembalilah kamu, Segorolor. Gulung itu ratu pengacau dengan ombak yang dibuatnya. Hiat! Ha! Kurang ajar kamu, Ratu Kidul. Kesini pun kamu kejar aku. Barkowo, Bagas, ikut lomba. Terjang itu Ratu Kidul dan kedua pengawalnya. Baiknya, Ratu. Serang, hancurkan mereka. Kurang ajar. Lelembut, para mayat hidup, hantu dan siluman. Ayo keluar. Bantu Barkowo dan Bagas pemimpinmu. Hiya!
Yeah.